kasus ini adalah untuk menjegal dakwah di Mentawai. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan orang-orang Mentawai sendiri itu merasa mereka itu terzolimi. Padahal anak-anak mereka yang seharusnya bisa sekolah sekarang tidak bisa sekolah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oleh karena itu kami inginkan supaya kasus ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya tanpa ada intervensi apa-apa dan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tentu kami akan membacakan sikap nanti di depan Ketua Pengadilan Negeri Padang untuk mendengarkan secara langsung hasil investigasi kami dan pernyataan sikap yang kami berikan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan, kita minta dulu kepada saudara Hadid untuk menyampaikan bahwa kedua pelaku terutama Farhan bukanlah seorang penculik, apalagi seseorang yang mau memperjualkan anak, memperjualkan manusia, human trafficking. Beliau semata-mata adalah seorang dai, seorang ustadz muda di Mentawai. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mereka membawa keluarganya, anak-anaknya, kemenakannya, adik-adiknya, malah 2 orang atau 3 orang dari yang datang itu adik kandungnya sendiri. Dan dia menjemput ke sana karena ingin menyekolahkan. Nah, sekarang kita minta kepada Bapak Hadid, beliau adalah seorang tokoh masyarakat Mentawai, untuk menyampaikan persoalan yang sebenarnya. Kepada beliau kita persilakan. Allah mu'azzil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang berbahagia. Yang pertama saya mau sampaikan bahwa kami sesungguhnya di Mentawai itu sudah berpuluh-puluh tahun tidak pernah terjadi yang namanya konflik agama sampai hari ini. Nah, jadi kami merasa aneh dan merasa bertanya-tanya, ini ada apa sesungguhnya? Kok si Farhan Muhammad membawa adik-adiknya, keluarganya untuk berpendidikan ke Jakarta, justru berakhir di penjara? Ini menjadi sebuah hal yang menjadi tanda tanya bagi kami. Tentu ini akan kami jelaskan kronologis yang sesungguhnya. Yang pertama, saudara Farhan ini dulunya adalah anak panti asuhan Kusuna Mentawai yang di Gurun Lawe, Aurduri, Padang. Lalu kami kirim beliau ini ke panti asuhan Ibu Tuti Alawiyah, namanya panti asuhan Asafiyah di Jatiwaringin, Pondok Gede. Beliau sukses di situ, selesai pendidikannya di situ, sehingga hampir setiap tahun dia pulang ke Mentawai, ke tempat orang tuanya. Dan sebelum-sebelumnya sudah ada juga anak-anak ini yang dibawa untuk sekolah di Jakarta. Karena di kampung si Farhan atau si Ramses ini sendiri itu ada sekolah hanya SD sampai kelas 4. Itu pun tidak representatif. Walaupun Mentawai itu sudah bahagian dari Indonesia ini, sudah merdeka hampir 65 tahun, itu masih SD-nya saja sampai kelas 4. Jadi satu hal yang menggelitik nurani si Farhan bahwa dia juga tidak ingin adik-adiknya, keluarganya, orang kampungnya tidak bisa bersekolah. Nah, ini sebuah inisiatif yang luar biasa menurut kami. Tapi kenapa sampai berakhir tragis seperti ini? Nah, hampir 5 bulan di penjara, di tahanan Polres, itu tidak ada proses hukum yang sampai ke pengadilan. Baru bulan ke-6 baru sampai ke pengadilan. Nah, ini juga menjadi tanda tanya. Kemudian juga pihak pelapor, siapa yang melaporkan sampai hari ini tidak jelas. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, orang tua anak-anak yang dikatakan oleh pihak saksi di dalam BAP juga kami baca bahwa anak ini akan diperjualbelikan. Anak ini juga ada indikasi pemaksaan agama. Sesungguhnya sangat tidak logis pernyataan-pernyataan itu. Orang tua
anak-anak korban ini bahwa mereka sudah tahu si Farhan ini adalah seorang muslim. Mereka sudah tahu jauh-jauh hari itu. Dan mereka juga memberikan anak kepada si Farhan ini, si Ramses ini, tanpa ada iming-iming, tanpa ada paksaan, apalagi paksaan. Nah, sehingga tidak pernah kita duga bahwa ini menjadi sebuah persoalan besar sampai si Ramses atau si Farhan dan Ibu Maya yang membantu si Farhan ini dipenjara di Polresta Padang. Nah, kemudian oleh orang tua anak-anak, mereka sudah menyerahkan anaknya sepenuhnya kepada si Farhan dengan surat tertulis, surat persetujuan. Nah, kami di Mentawai itu Bapak Ibu, satu rumah pun ada 3 agama. Satu rumah ada 3 agama. Saya sendiri, ipar kontan saya itu masih kepala gereja di sini. Mertua kandung saya itu masih non muslim. Kami semuanya ini mualaf. Tidak ada persoalan kami di Mentawai itu mau masuk agama Islam, mau masuk agama Protestan, mau masuk agama Katolik, tidak ada masalah. Kami akur-akur saja. Nah, sekarang kenapa sampai dipersoalkan? Bahkan ditegaskan di dalam BAP itu bahwa si Farhan ini ada pemaksaan untuk memindahkan agama Kristen ke agama Islam. Ini sebuah hal yang sangat direkayasa dalam persoalan ini. Jadi kami minta kepada bapak-bapak, ibu-ibu penegak hukum, berikanlah sebuah pernyataan hukum yang seadil-adilnya. Dan kami mohon seluruh ormas Islam, khususnya kami dari Mentawai, jangan diadu domba kami sesama orang Mentawai yang adalah berbeda agama. Sekali lagi saya katakan, jangan diadu domba kami sesama orang Mentawai yang berbeda agama. Kami di sana akur-akur saja, tidak ada persoalan. Jadi hal ini jangan membuat kami sesama orang Mentawai membuat sebuah akar atau api konflik di Mentawai. Ini ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menzalimi si Ramses dengan Ibu Maya ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa ini adalah runut kronologis bahwa si Farhan tidak bisa dibuktikan bahwa dia akan memperjualkan orang. Bahkan menurut pengakuan juga saksi di depan hakim, bahwa begitu terjadi penangkapan, anak-anak itu tidak dalam keadaan tertekan. Anak-anak itu bermain-main di depan hotel. Anak-anak itu dibelikan dia baju baru. Anak-anak itu dibawa main-main ke lapangan Imam Bonjol. Dan selama ini belum ada masyarakat yang resah bahwa di Mentawai itu sudah pernah terjadi yang namanya penjualan orang. Belum pernah terjadi. Tidak ada masyarakat Mentawai yang resah dengan persoalan penjualan orang. Ini kami minta kepada bapak-bapak, ibu-ibu, hakim, mohon ditelaah betul, dikaji betul persoalan ini sehingga tidak memunculkan api konflik kepada kami sesama orang Mentawai yang berbeda agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara polisi terlalu cepat untuk menangkapnya, tetapi itu sudah terjadi, apa boleh buat. Sekarang kami menuntut supaya mereka dibebaskan. Allahu Akbar. Bebaskan mereka karena mereka tidak melakukan kesalahan apapun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bapak dan Ibu sekalian, kita minta dulu orasi dari Ustadz kita, Ustadz Jawahir LCMA. Kepada beliau kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita buka mata hati kita. Kita buka fitrah kita yang suci. Mana yang salah, mana yang benar. Marilah kita perhitungkan, kita nilai apakah Ustadz Farhan ini dan Ibu Maya ini benar-benar bersalah atau tidak. Kalau tidak, kenapa dia ditahan? Beliau ini berkeinginan yang baik untuk kebaikan orang kampungnya, yaitu menyekolahkannya.
Tapi kenapa mudah saja kita tidak percaya? Padahal beliau sudah merasakan nikmatnya mendapatkan pendidikan di Bekasi, ya. Jadi beliau sudah merasakan nikmatnya dapat pendidikan gratis. Maka beliau ingin juga orang-orang kampungnya mendapatkan pendidikan tersebut dan mereka menjadi pintar. Tapi kenapa dituduh telah menculik, dituduh telah traffic, traffic. Ini perlu kita bicarakan dengan terbuka, apakah benar atau tidak. Jadi itu kita kawan-kawan semuanya meminta agar diselesaikan dengan sebaik-baiknya, agar kembali masalah ini tidak ada fitnah yang akan semakin membuat keributan di negeri kita ini. Kami kira demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita aturkan kepada Ustadz Haji Jawahir LCMA. Beliau adalah Amir Majelis Mujahidin Kota Padang. Selanjutnya kita minta kepada saudara atau Bapak Cornelius. Beliau adalah Ketua Yayasan atau Himpunan Masyarakat Mentawai Bersatu. Saya mohon kepada Pak Polisi, saya belum tahu apakah Bapak dari Ketua Pengadilan sudah hadir di sini atau belum. Alah Pak, perwakilannya sudah, sehingga aspirasi kita bisa kita sampaikan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih kepada Pak dari Pengadilan atau yang mewakili yang telah hadir bersama-sama kita. Kepada Pak Cornelius, beliau adalah Ketua Masyarakat Mentawai Bersatu. Kepada beliau kita persilakan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, pada kesempatan pagi hari ini kami masyarakat Mentawai menyatakan sikap. Apa yang kami buat, apa yang kami tulis, bahwa penahanan saudara Ramses alias Farhan Muhammad dan Ibu Maya sangat bertentangan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Oleh karena itu kami meminta saudara Maya, saudara Farhan dibebaskan dari tuntutan hukum. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Hidup Mentawai! Oleh karena itu kami dari Forum Mentawai Bersatu